yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah pertolongan Tuhan begitu ajaib. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi kita bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi kami. Kau membuka hati kami siap menerima firman-Mu yang akan membuat kami menerima jawaban Tuhan dan mujizat Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bu Mesan Yulianti, mama dari Hyori Dermawan, finalis dari panggung Dubi, program Talent Search di RTV. Puji Tuhan, hari ini Bu Mesan akan bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupannya, sehingga oleh mujizat Tuhan, Bu Mesan mendapat Hyori, seorang anak yang begitu cantik dan penuh talenta. Puji Tuhan, Bu Mesan sudah ada di tengah-tengah kita. Apa kabar Bu Mesan? Apa kabar? Luar biasa hari ini. Senang sekali ya bisa hadir di tempat ini ya. Iya. Sip. Nah Bu Mesan, bisa nggak nih menceritakan bagaimana sih pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan Bu Mesan ya? Sehingga Bu Mesan bisa mendapatkan Hyori, anak yang cantik dan yang penuh dengan talenta ini ya. Setelah sekian tahun menantikan kehadiran anak ya. Iya. Kalau boleh saya ceritakan dari awal, agak panjang nih, Ya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya, waktu itu kan memang struggle saya itu belum punya anak. Waktu itu saya juga sudah married 5 tahun. Dan segala macam upaya saya rasa sudah banyak saya lakukan gitu Pak. Jadi dari dokter, dari tradisional sampai medis itu sudah saya lakukan. Terakhir tuh pokoknya yang saya ingat, saya akhirnya memutuskan berobat ke luar negeri. Satu lagi kesalahan saya, ngandalin dokter luar negeri lagi gitu kan. Saya percaya waktu itu dengan teknologi, dengan obat-obatan yang ada di negara itu, saya yakin nih saya bakal berhasil. Jadi mengandalkan itu ya. Itu. Nah, saya ke dokter sendiri, pulang dari dokter udah saya balik ke apartemen, saya istirahat. Nah, di situ saya baca Alkitab. Rajin Bu baca Alkitab, tapi saya hanya mengandalkan dokternya. Jadi kayak saya tuh baca Alkitab tuh kayak sebagai syarat aja. Jadi di pikiran saya pikir, udah deh saya harus baca firman Tuhan nih gitu kan. Kayaknya sebagai salah satu syarat biar berhasil. Saya baca, cuman hati saya nggak full di firman Tuhan itu. Jadi kayak saya tuh pengen baca, pokoknya banyak ayat firman Tuhan yang pengen saya baca. Saya baca aja, tapi nggak fokus, nggak mengandalkan Tuhan. Nah, intinya setelah perjalanan itu gagal semua, Nggak ada hasil sama sekali. Iya, sampai saya ingat suami saya bilang, saya masih ingat nama dokternya, itu seperti bunga namanya, salah satu bunga. Kata suami saya, kalau anak kita perempuan kita kasih namanya seperti dokternya. Oh gitu. Kata suami saya seperti itu, saya juga setuju. Iya. Ya kan, ternyata semuanya gagal. Nah, terus pas balik ke Jakarta, sudah kan waktu itu gagal ya. Harapan yang terakhir saya gagal. Kita balik ke Jakarta ya, frustasi, stres, pokoknya nangis-nangis, pokoknya tuh kesel sama Tuhan. Kenapa kok orang lain gampang, kenapa kita susah, gitu kan? Sampai akhirnya Ibu katanya menemukan satu Iya, betul. satu cara yang kayak Tuhan pimpin lah seperti Betul, itu betul. ya. Nah, Bisa ceritakan Iya, ya. one day ketika saya baca Alkitab, saya itu kayak tiba-tiba tuh kayak di pikiran saya satu firman Tuhan yang benar-benar kok saya langsung ingat gitu. Yesaya 66 ayat 9 itu. Terus waktu saya ingat itu, saya belum tahu isinya gitu Pak. Terus saya buka, loh kok ini beneran buat saya isinya kan. Tuhan bicara ya. Sepertinya Tuhan benar-benar bicara ya kepada Ibu ya. Yang isinya, masakan aku sudah membukakan rahim seseorang, aku tidak membuatnya melahirkan, atau aku sudah membuatnya melahirkan, kemudian aku mentutupnya kembali. Itu kan begitu ya. Wah itu tepat sekali ya. Itu kena sekali ya itu dan ya. kena sekali.
di situ saya berasa ya ampun Tuhan tuh udah ngomong. Ternyata tuh ada ayatnya gitu. Kenapa harus ragu? Kenapa nggak percaya? Gitu. Nah, dengan firman itu jadi kekuatan baru untuk saya. Kita ada iman ya jadi ya. Betul. Jadi dapat firman sehingga itu menimbulkan iman ya. Kayak kita tuh kayak dibangkitkan lagi, punya power lagi yang tadinya menyerah, aku jadi semangat lagi gitu. Akhirnya saya bilang sama suami saya, oke, sekarang kita coba step yang terakhir nih, saya pikir gitu kan. Pokoknya saya bilang, saya nggak mau lihat lagi dokternya, saya nggak mau lihat lagi rumah sakitnya. Even itu mau rumah sakit kecil ataupun, pokoknya saya bilang saya percaya sama Tuhannya. Wow, amin ya luar Gitu. biasa Pegang ya. Tuhan lah. Benar. Jadi mengandalkan Tuhan sekarang ya. Nah, mengandalkan Tuhan. Tapi saya percaya, sekalipun Tuhan berbicara lewat firman, kita yang harus berusaha. Iya, betul. Baru Tuhan bisa mengerjakan bagiannya Tuhan. Jadi ada bagian kita. Betul, harus bagian lakukan, kita tentu ya. kita harus turun juga gitu kan ya Bu ya. Nah akhirnya saya bilang sama suami, oh yuk kita ke rumah sakit ini. Saya bilang, saya nggak mau lihat lagi dokternya Bu waktu itu Pak. Saya datang aja di hari itu saya datang, terus ketemu dengan dokter yang berpraktek hari itu. Jadi nggak pilih dokter lagi nih. Jadi mengandalkan Tuhan lah. Mengandalkan Tuhan. Pokoknya hanya Tuhan yang dilihat ya. Betul. Akhirnya saya datang konsultasi. Kita jalani programnya, dokternya waktu itu ketemu sama profesor kebetulan, dan terus abis itu profesornya bilang, oke Bu, Ibu harus melewati, setelah banyak saya cerita, jadi semua perjalanan saya cerita, oke Bu, Ibu harus melewati bayi tabung. Gitu. Saya tanya sama suami waktu itu sebelah kanan saya gimana, oke aja. Ya udah nggak lihat lagi, nggak lihat nih dokter jago nggak nih kalau bayi tabung, nggak lihat lagi kan Bu, gitu kan. Karena pikirannya udah Tuhan ini. Betul. Mengandalkan Nah, Tuhan itu ya. ikutin apa kata dokternya. Oke Ibu datang di hari ini, saya ikutin semua. Step-stepnya semua ya. Step-stepnya saya lalui. Apapun kata dokter waktu itu kita ikutin. Nah, tapi tetap saya hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Wow. Gitu. Imanin yang ayah saya 66 Firman itu tadi yang Ibu dapat Pokoknya ya. saya perkatakan tiap hari. Wah, itu benar sekali. itu Perkatakan benar. firman itu Betul. ya. Betul. Kita kayak kekuatan banget. Kita hidupi firman itu gitu kan ya Bu ya. Gitu. Nah, puji Tuhan, saya berhasil melalui program bayi tabung tadi. Luar biasa ya. Ya. Firman itu terjadi ya. Iya. Terbuktikan ya. Tuhan membuktikan ya. Akhirnya saya berhasil dari 1 kali bayi tabung. Oh, 1 kali ya? Iya, 1 kali bayi tabung. Gitu. Begitu mengandalkan Tuhan, langsung 1 kali langsung ya. Seperti ada Puji tangan Tuhan Tuhan banget. yang bekerja ya. Iya. Waktu itu saya juga setelah di balik ini, waktu itu sempat juga cerita sama teman, mereka juga ada yang sampai 11 kali bayi tabung. 11 kali? Ada sampai 3 kali, ada yang 3 kali sudah menyerah. Gitu, saya benar-benar bersyukur banget, puji Tuhan banget saya 1 kali bisa berhasil. Waktu yang hamil itu pokoknya dokternya udah pesan harus bed rest total, tidak boleh turun ranjang apa segala gitu, benar total. Dan saya lakukan itu, tapi ternyata tetap di bulan ketiga itu saya pendarahan. Saya tuh lemes banget Pak, saya pikir ini anak sudah keluar. Iya, pasti shock banget. Shock banget kan, yang ditunggu-tunggu sudah berhasil, ibarat Tuhan sudah angkatin, saya takut dijatuhin lagi, gitu kan. Akhirnya saya ke dokter. Nah, sekali lagi Tuhan tolong saya. Tuhan ketika menolong tidak akan setengah-setengah. Iya, betul. Akan diselesaikan sampai itu benar. akhir. Iya, sampai tuntas ya. Betul. Amin, amin. Nah, gimana dalam proses mengandung Hiyori itu? Jadi di waktu itu Pak, jadi pas rumah sakit itu kan saya kan sakit perutnya kan, yang ternyata rahim itu. Saya pikir itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi saya pikir, sudah zero, sudah nol aktivitas ke situ. Ternyata di situ memang kan tadinya masukin 2. Tadinya kalau jadi kan memang kembar. Ternyata 1 yang keluar. Tuhan sediakan 1 yang terbaik buat saya. Itu semuanya Tuhan yang sediakan. Iya, puji Tuhan banget gitu. Puji Tuhan, ya. Itu perjalanan saya. Iya, iya. Aduh, sangat memberkati itu sekali. sangat Ya, saya memberkati. kalau cerita kayak gitu benar-benar saya amazed banget sama kebaikannya Tuhan. Iya. Iya, pasti. Saya bisa Bu. bayangkan sahabat yang baik 5 tahun menantikan anak dan pada akhirnya Tuhan melakukan mujizat dengan cara yang ajaib. Tuhan ya. menjawabnya dengan ajaib ya. Waduh, kami Sangat bisa. memberkati kesaksian Iya. Bu Mason ya. Ini Nah, kesaksian Bu Mason ini benar-benar sangat memberkati kita semua ya, Iya. tentunya ya. ternyata Sahabat yang baik. apapun kita tetap harus mengandalkan Tuhan ya. Iya. Gitu ya. Nah, kami mau menanyakan nih kepada Bu Mason ya, apa yang membuat respon daripada Bu Mason ini tidak menyerah gitu ya? Iya. Kan Bu Mason tidak menyerah ya, Berapa sahabat yang kali baik kan ya. mengalami masalah tapi, ya. Iya, tapi tadi kan sudah disaksikan bahwa Bu Mason terus berharap ya dan beriman kepada Tuhan.
Meskipun dokter tadi mengatakan kemungkinan kecil untuk bisa mendapatkan seorang anak atau mendapatkan keturunan gitu. Gimana nih? Kenapa nih bisa seperti itu? Tentunya karena firman Tuhan. Ya, amin. Apa yang Tuhan katakan itu nggak mungkin bohong, ya kan? Tidak mungkin janji semata. Jadi yang bikin saya kuat, yang bikin saya tidak menyerah adalah janji Tuhan melalui firman-Nya. Seperti yang Tuhan katakan tadi di 66 ayat 9, masakan aku sudah membukakan rahim seseorang. Jadi waktu itu saya doanya, Tuhan bukalah rahim saya. Jadi seperti firman itu. Jadi firman Tuhan tuh hidup ya. Wow, luar biasa. Nah, sahabat yang baik, ingat ya, yang menjadi pengharapan kita adalah janji Tuhan itu. Amin. Ya. Firman Tuhan itu yang kita pegang seperti tadi kesaksian dari Bu Mason itu. Nah, Bu Mason, ini kan luar biasa sekali anugerah Tuhan ya. Kita bisa melihat bagaimana Hiyori yang cantik, bertalenta. Nah, gimana nih Bu Mason mendidik Hiyori sampai akhirnya bisa punya talenta seperti ini, bisa jadi berkat, silakan ya. Puji Tuhan banget, Tuhan tuh aduh baik banget. Dari yang saya bilang tadi menolong tidak sampai tuntas, ternyata dikasih bonus lagi Bu. Anaknya suka bernyanyi. Ya kan, Tuhan kasih bonus punya talenta bernyanyi. Gitu kan, terima kasih Tuhan. Wow, Tuhan baik, dan spesialnya lagi saya masih ingat waktu itu Hiyori umur 5 tahun. Mami, aku tuh mau jadi artisnya Tuhan Yesus. Wah, dari Hiyori sendiri ya? Dia bilang luar biasa ya. Itu Tuhan udah taruh itu ya. Tuhan loh itu rencananya ya. dalam Hiyori ya. Jadi kalau mau ditarik garis keturunan tidak ada yang bisa bernyanyi. Oh iya. Dari papinya tidak ada, dari saya pun tidak ada. Oh iya, itu benar dari Wah, Tuhan ya. Itu ternyata mungkin Tuhan sedang mengkaruniakan yang luar biasa. Aduh, luar biasa ya. Dan saat ini ya puji Tuhan ya, kita juga mau denger nih Bu Mason ya. Apa nih mungkin pesan Tuhan nih buat sahabat-sahabat yang baik yang saat ini mungkin menyaksikan ya. Mungkin ada yang lagi bergumul Ya, seperti mungkin Bu juga, Mason. iya. Aduh, saya udah berdoa juga nih sekian tahun gak punya anak gitu. Nah, mungkin Bu Mason bisa memberikan pesan yang menguatkan supaya hari ini banyak orang yang bisa dikuatkan ya. Silakan Bu Mason. Pesan saya kepada teman-teman yang memang sedang berjuang seperti saya yang sebelumnya, satu, andalkan Tuhan. Hanya andalkan Tuhan, percaya sama firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tidak mungkin bohong, tidak mungkin tidak tepat. Hanya waktunya Tuhan saja yang kita tidak tahu. Yang penting tetap berusaha, berdoa, biar Tuhan yang melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Oh, jangan menyerah, coba terus. Hanya andalkan Tuhan. Wow. Amin. Nah, sahabat yang baik, ingat ya, jangan menyerah. Iya, jangan menyerah. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, pasti semua terjadi. Tuhan yang masih menggenapinya ya. Aduh, gak sabar nih. Kita kepingin lihat Hiyori ya. Ada Biar Hiyori sahabat dong, yang baik maksudnya. juga bisa ini. Nah, katanya Hiyori ada di sini ya. Iya. Aduh, nah senang sekali Senang ya. sekali. Kita mau mengundang Hiyori untuk ada bersama Hiyori, dengan kita. ada bersama ya. kita. Nah. Sahabat yang baik. Nah, Iya. hari ini kita udah lihat kan, Hiyori sudah besar. Umurnya berapa? Sekarang Hiyori berumur 11 tahun. Oh, 11 tahun. Ya. Nah, Wow. Hiyori ini talentanya luar biasa Iya. gitu ya. Nah, mungkin Hiyori mau ngomong sesuatu? Iya. Mungkin Hiyori mau bicara kepada sahabat-sahabat yang baik. Kenapa yang sih tadi dikatanya Hiyori kepingin nyanyi buat Tuhan? artisnya Wah, Tuhan, artisnya ya. Tuhan. Tuhan Yesus, Ayo, ya. dari hati Hiyori ya. Apa nih? Dari hati ya. Because I know that God really truly sacrificed himself for us. And that is why we need to be grateful and we need to love him. Wow. Tuhan sudah Jadi baik Tuhan banget ya. sudah mengorbankan semuanya dan Tuhan mau juga hidup kita juga menjadi berkat melalui Iya. pengorbanan ya. Mama Hiyori mau ngomong sesuatu buat ini, Bu buat Mason? Hiyori. Iya, Hiyori, Apa Hiyori mau? pakai talenta kamu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kamu, kamu juga harus sayang sama Tuhan. Amin. Wah, kita semua yang Luar biasa. diberkati. Nah, sahabat yang baik, kita sudah diberkati dengan kesaksian iman dari Bu Mason ini ya. Dan ini adalah firman Tuhan yang akan menguatkan kita ya. Bagaimana iman Bu Mason melalui firman Tuhan ini dikuatkan dalam Yesaya pasal 66 ayat ke-9 yang tadi diceritakan oleh Bu Mason ya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu. Puji Tuhan,
kita harus percaya dan pegang firman Tuhan ini bahwa hanya Tuhan yang dapat membukakan rahim orang dan membuatnya melahirkan. Dan apabila Tuhan sudah membuka rahim seseorang dan membuatnya dapat melahirkan, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan menutupnya kembali. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui kesaksian Bu Mesan ini kita diingatkan bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib untuk kita yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dengan tema Pertolongan Tuhan Begitu Ajaib. Sahabat yang baik, terima kasih untuk Ibu Mesan atas kesaksiannya di program Terang Kasih ini. Terima kasih ya Bu Mesan, ya terima kasih juga Hyori. Ya. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan kesaksian dari Ibu Mesan, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib. Yang pertama, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan pertolongan kita hanya datang dari Tuhan untuk setiap masalah apapun yang kita hadapi. Yang kedua, jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita dan keadaan kita yang terbatas. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh kondisi dan situasi yang kita hadapi. Yang ketiga, percaya dan pegang teguh janji Tuhan dan firman Tuhan. Dengan kita bersabar dan bersyukur dalam proses iman yang kita jalani sampai janji Tuhan itu terjadi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan batasi Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari serahkan semua masalahmu kepada Tuhan, lalu percaya bahwa saat ini pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa dan kita datang kepada Bapa yang baik itu. Bapa, kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan yang dapat menolong kami dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Sebab kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa saat ini juga kami terima jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Setiap kandungan yang tertutup saat ini dan yang mandul kami katakan terbuka. Yang sakit disembuhkan, setiap masalah Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.